Kembali dengan outlook dari fundamental terlebih dulu. Ini adalah jadwal economic calendar di mana hari Kamis akan disajikan di jam 4 sore dengan fokus perhatian kepada CPI dari zona Eropa yang difokuskan areal tahunan ya. CPI tahunan diperkirakan dengan 7,5%. Ini sebetulnya terjadi lonjakan yang cukup tinggi, dan di malam harinya kita harapkan ada beberapa statement dari Kepala Bank Sentral, dari Powell, kemudian Bailey, dan juga dari Christine Lagarde. Of course, ini semua terkait dengan outlook dari kebijakan ekonomi atau kebijakan moneter mereka. Nah, ini satu hal yang tetap saya akan cantumkan karena memang dunia menunggu terkait tentang tindakan Eropa. Apakah mereka akan menandatangani atau menyetujui terkait dengan draft embargo minyak Rusia apa tidak. Tapi yang jelas mereka harus sabar menanti sampai at least proses Pilpres Prancis selesai, dan diperkirakan di tanggal 24 April untuk putaran kedua antara Emmanuel Macron sebagai incumbent versus Marine Le Pen. Sementara kalau kita perhatikan dari malam hari, ini adalah jadwal yang akan muncul di malam hari. Ada 4 kepala bank sentral yang berbicara di malam hari ini, merupakan rangkaian event tahunan IMF World Bank yang diselenggarakan tahun ini di Washington, AS. Dan ada diawali dengan pernyataan dari Gubernur BOE Bailey di jam 16.30 GMT atau 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua Fed Jerome Powell jam 17.00 GMT atau jam 00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Presiden ECB Lagarde juga di waktu dan tempat yang sama. Kemudian dengan Gubernur BOC Mike Lam. Nah, saya akan lebih fokus kepada pernyataan dari Gubernur BOE Bailey, di mana diharapkan dia akan memberikan petunjuk tentang kebijakan moneter BOE berikutnya. Karena seperti kita ketahui, inflasi global juga bermasalah di Inggris. Sementara dari BOE sendiri, dari pertemuan terakhir tidak mengisyaratkan apapun terkait dengan rencana kebijakan berikutnya. Sementara Powell, of course, diharapkan tetap hawkish, dan Lagarde masih tetap defensif dengan potensi menunggu atau menyelesaikan lebih dulu paket QE-nya sampai kuartal ketiga. But we don't know yet. Ya, kita belum tahu secara pasti detailnya seperti apa. Apakah akhir atau awal kuartal ketiga. Tapi beberapa pejabat ECB mengatakan ada kemungkinan di bulan Juli. Well, kita tinggal tunggu saja. Tapi yang jelas outlook dari 3 negara, kurang lebih dolar lah yang masih tetap perkasa dengan nada hawkish dari para pejabat FOMC-nya. Tapi juga tadi malam kurang lebih pernyataan tidak terlalu signifikan berbanding dengan apa yang disampaikan Bullard. Jadi kita anggap bahwasanya kemungkinan untuk 50 basis point dari Federal Reserve itu sudah kurang lebih 99% kemungkinan akan dijalankan. Dan market kemungkinan sudah mengantisipasi atau sudah memperhitungkannya. Kemudian Xi Jinping muncul dengan pernyataan yang kembali mempertegas bahwa dia menolak ataupun menentang sanksi yang digunakan atau yang diberlakukan sepihak. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atau tidak mengarah kepada sanksi mana yang dia maksud, tapi dia menyatakan kritik atas sanksi Barat termasuk sanksi terhadap Rusia, tapi juga berhati-hati tidak akan memberikan bantuan ke Moskow karena juga dia cukup khawatir kalau ternyata Beijing dikenakan sanksi serupa dan akhirnya akan menjebloskan ekonomi China yang sedang berusaha atau struggle untuk bangkit kembali. Sementara itu, pernyataan beliau adalah perlu upaya untuk menstabilkan rantai pasokan global. Ini adalah statement yang cukup bijak karena memang global masih menghadapi terkait dengan gangguan rantai pasokan. Sementara ekonomi Cina diyakininya masih cukup tangguh dan tren jangka panjangnya tidak berubah. Ya, kita tinggal lihat saja apakah nanti akan ada kebijakan stimulus atau tidak, dan itu kaitannya akan lihat dari pergerakan Hang Seng yang pagi ini mengalami penurunan sampai 20500 dan kita masih tunggu rebound untuk minggu ini. Technical Outlook 21 April 2022 jam 12.52 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung lihat dari DXY H4 yang ternyata gagal untuk melanjutkan kenaikan tembus ke level Fibonacci expansion-nya, justru malah mengalami penurunan. Oke, kembali dengan zona di bawah 0%. Saya rasa kita bisa saja menghapus lebih dulu terkait dengan Fibonacci expansion kemarin. Jadi kita tidak akan terfokus karena sekarang kita fokuskan dengan kita membuat lagi yang terbaru, kita naikkan saja areal 0%-nya, dan kita
berfokus kepada bola pembentukannya ya. Kalau Anda lihat di sisi kirinya dia sempat swing low, kemudian dia rebound naik dan kemudian sempat tembus, tapi kemudian dia turun kembali di dalam tersebut, dan sekarang kita lihat posisinya seperti demikian. Apakah ini akan membentuk pola head and shoulder atau tidak? Ya bisa saja, tapi kita coba lihat terlebih dulu ya. Yang terpenting adalah 61,8% dari Fibonacci retracement. Karena kita melihatnya dari titik nolnya yang terbaru adalah yang paling puncak, maka yang ini bisa diabaikan. Tapi kalau misalkan pattern atau pola yang terbentuk adalah head and shoulder, kita bisa saja mengharapkan dia akan terjadi penurunan lebih lanjut. Berarti neckline kita anggap saja 99,58, itu pun dengan catatan kalau memang terjadi dengan head and shoulder. Tapi 61,8% untuk sementara waktu ini masih tetap menjadi acuan kita yang ada di area 98. Sementara kalau kita perhatikan dari candlestick daily-nya, justru ditutup dengan bearish yang cukup panjang, long candle, dan berarti ini kita anggap saja bearish engulfing, sehingga kemungkinan outlook-nya sebetulnya lebih cenderung dominan untuk mengalami penurunan. Satu sisi di US bond yield atau treasury itu pun sama ya, dia mengalami juga bearish engulfing, sehingga kita asumsikan keduanya akan mengalami penurunan, sehingga itu adalah kesempatan untuk balas dendam ataupun revenge atau rebound yang lebih tepatnya untuk emas. Nah, di grafik 4-nya nampak jelas sejauh ini dia tetap bertahan dan tertahan di 50% ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan sisi kiri, sisi kanan ya, ini cukup menjanjikan. Apakah nantinya dia cenderung membentuk pola head and shoulder apa tidak? Ya kita who knows ya. Kalau memang ternyata dia reject di area 23,6%, berarti penurunan berikutnya kemungkinan dia akan tembus 50%, dan bukan lagi tidak mungkin dia juga akan tembus 61,8%. Technical view gold, oil, dan juga pound sterling 21 April 2022 jam 12.56 waktu Indonesia bagian Barat. 19.53 kali ini gold bertahan, sementara low-nya tertahan di 19.49.70 dan high-nya 19.57.10 teman-teman. Sementara untuk crude oil sendiri sudah mulai bangkit ke 103.50. Kita masih tunggu apakah dia akan lanjutkan pecah resisten apa tidak. Sementara untuk low-nya masih 102, dan untuk pound sterling sendiri kita melihat di sini arealnya bertahan di 1.3057. Lebih tepatnya low-nya di area 1.3040. Oke, kita perhatikan lebih dulu suggestion yang kami berikan untuk hari ini. Untuk gold, kita berharap untuk lakukan buy itu di area 1947, 1949. Walaupun low-nya sudah relatif dekat ya, seperti biasa, Anda boleh saja mengeksekusi kalau memang cukup dekat, dan tinggal menggunakan risk management ya yang diatur ataupun disesuaikan. Sementara stop loss kita menghindari 1941.00, dan itu berarti kalau dia tembus, terutama kalau tembus di bawah 1939, 1938, Anda boleh follow sell atau switch menjadi sell. Well, ini adalah skenario akhir atau skenario alternatif ya, seperti yang dituliskan di dalam grafik tersebut. Sementara kalau misalkan lihat dari 61,8% di grafik H1 itu dari 1965, berarti kemungkinan di 1963, 1965 itu akan menjadi acuan kita untuk hari ini. Kalau memang berhasil tembus, Anda boleh pertahankan posisi buy Anda, tapi kalau ternyata rejection, hati-hati, kemungkinan dia akan terjadi penurunan kembali dan Anda boleh switch menjadi sell kembali. Nah, sementara kalau misalkan sampai dia tembus, nah ini ya, di bawah 0%, itu adalah kelanjutan tren. Kalau misalkan dilihat dari grafik 4-nya, kurang lebih kita masih melihat adanya formasi divergence ya. Ini adalah bullish divergence. Anda bisa lihat di sini bagian harga dia bergerak dari low ke higher low, jadi dia membentuk formasi higher low. Sementara bagian indikator cenderung membentuk area lower low, sehingga kita ketahui ini adalah kebiasaan untuk melalui dorongan kenaikan. Itu sebabnya kita mengharapkan penurunan terbatas lalu kemudian terdorong kembali persis di area yang sebelumnya menjadi area resisten. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Posisi grafik H4 cukup menarik karena kemarin kita sempat sampaikan kalau memang ternyata dia sanggup atau berhasil tembus di bawah 61,8%, maka kita anggap dia akan lanjutkan penurunan. Tapi apa yang terjadi? 1, 2 ya. Candle kedua ternyata berhasil rebound kembali, dan akhirnya next candle-nya tetap berada di atas 61,8%. Itulah sebabnya kenapa kami menilai bahwa kegagalan terjadi saat mencoba untuk menembus 61,8% tersebut. Meskipun kemarin sempat terjadi low sampai 1939. Nah, kemudian yang tak kalah penting lagi untuk hari ini, berarti kita tandai saja di areal ini teman-teman. Ini berarti mirip dengan apa yang terjadi ataupun yang kita tandai di grafik H1-nya. Nah, ini Fibonacci retracement-nya kita rubah supaya sesuai dengan apa yang kita share tadi pagi. Saya tarik dari posisi yang kedua ini, ya, wave kedua ini.
Kemudian, nah ini bottomnya 1939, high-nya 1981. Ini artinya teman-teman, dibutuhkan efforts untuk tembus 61,8%. Karena kalau tidak, maka dia gagal untuk terjadinya bullish kembali. Karena itu yang sangat diperlukan. Jadi kita tandai di sini. Ya, ini yang saya maksud. Kalau memang ternyata rejection, Anda boleh switch menjadi sell. Tapi kalau dia tembus, Anda boleh hold posisi buy Anda. Sementara untuk crude oil sendiri, karena memang posisi candlenya juga berada di teritori yang relatif membentuk doji, ya, membentuk doji setelah bearish ini, ya, ini adalah evening star lalu kemudian dihajar dengan ini, maka kemungkinan akan ada dorongan sebetulnya untuk terjadi kenaikan. Tapi hati-hati kalau misalkan kita gunakan teori long black candle, ya, berarti black candle yang terjadi tanggal 19 April, kita tinggal hitung saja 50%-nya. Itu berada di kisaran 104, teman-teman. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa hari ini kecenderungannya bukan melakukan buy walaupun ada dorongan. Karena kita juga harus memastikan terlebih dulu. Di grafik keempatnya, kalau memang ternyata dilihat, ini memang sebetulnya masih memberikan keyakinan untuk naik, ya. Karena kemarin, tail yang cukup panjang sampai 99,87 tidak juga berhasil menembus 61,8%. Tapi yang saya khawatirkan adalah bentuknya, teman-teman. Left, lalu kemudian head, ini kemudian swing high-nya nanti dikhawatirkan mentok di 104, teori 50%, lalu kemudian dia kembali rejection. Sehingga hari ini justru suggestion yang kami berikan untuk crude oil bukan melakukan buy, melainkan melakukan sell di 103.30, 103.50. Yang mana sampai saat ini tertahan di 103.70, berarti posisi sell kita sudah ada dan kita tinggal tunggu apakah berhasil sampai TP pertama apa tidak. Minimal TP pertama terlebih dulu, ya, karena kemarin pun tersendat-sendat selalu di 120.50 sehingga barulah di malam harinya muncul dengan area 99, lebih rendah lagi. Nah, kita tetap gunakan stop loss di 104.30 karena ini terkait dengan posisi dari 50% real body long black candle di 104.63 sebagai resisten pertama dan high tanggal 19 April di 108.33 sebagai resisten kedua. Jadi walaupun nantinya tembus 104.60, belum tentu dia menjadi over bullish, tapi dia harus tembus lebih dulu dengan area ketinggian 108.33. Sementara untuk area low 20 April di 99.87 kita anggap sebagai support pertama dan support kedua adalah low 1 April 2022 di 97.78. Sementara kalau misalkan untuk pound sterling, kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan menanti apa yang akan disampaikan oleh Gubernur BOE Bailey, dan 2 hari yang lalu sudah sempat memberikan isyarat pembalikan dan kemarin sudah sangat optimal. Kita menemukan ini adalah sebagai morning star, berarti kita harapkan penaikan lebih lanjut untuk hari ini. Well, ini berarti perkiraan saya mungkin 1.3150 masih memungkinkan, ya. Tapi hati-hati saat terjadinya pengumuman ataupun pernyataan dari Bailey, karena bisa saja buy on rumor, sell on fact, itu fakta yang harus kita lakukan. Artinya saat pernyataan mungkin saja sudah diantisipasi sehingga akhirnya mengalami penurunan. Nah, di grafik keempatnya diperhatikan juga area candlenya juga kecenderungannya seperti demikian. Dan kalau misalkan kita sesuaikan, nah penarikan seperti ini, kita tetap mengandalkan area 1.3080 harus ditembus, karena kalau tidak maka dia akan kembali rejection. Nah, tapi ada 2 hal yang di sini menjadi catatan ataupun perhatian kami, teman-teman. Kalau misalkan perhatikan di grafik yang sudah kami share, nah ini catatan pentingnya, fokus pernyataan pada Gubernur BOE Andrew Bailey yang ternyata akan ada muncul di hari Kamis malam ataupun di hari Jumat. Kemudian ekspektasinya adalah buy on rumor, sell on fact, ya. Jadi biarkan dia naik lebih dulu karena ekspektasi suku bunga diharapkan muncul dari pernyataan Bailey tersebut. Tapi kemudian mungkin saja akan turun dengan asumsi bahwa pernyataannya kurang hawkish, artinya mungkin tidak memberikan isyarat terkait suku bunga. Kemudian juga mungkin saja sudah diantisipasi lebih dulu. Nah, tapi di sini teman-teman yang terpenting dalam technical, begitu dia tembus 61.8%, sebetulnya itu adalah tanda-tanda reversal yang sudah confirm. Yang tadinya dia mengalami penurunan, sekarang dia berbalik untuk mulai kenaikan. Anda boleh follow buy kalau memang ternyata directly dia tembus 1.3080, tapi hati-hati di area 100%. Sebetulnya yang dibutuhkan adalah break di atas 0% supaya dia lanjutkan rally. Itu berarti dia harus tembus 1.3146. Tapi ya kami memberikan lingkaran di sini tanda bahwasanya bisa saja terjadi rejection. Jadi yang paling memungkinkan adalah tembus 1.3080, lalu kemudian di 1.3150-an harus berhati-hati karena bisa saja Bailey
cenderung mengecewakan market kembali dan akhirnya turun sebagai pola B. Tapi untuk hari ini atau pagi ini kami tetap melakukan buy lebih dulu karena kita lakukan buy on rumor lebih dulu, dan nanti malam mungkin Anda harus switch menjadi sell kalau memang tadi syarat persyaratan yang saya sebutkan tidak berhasil terkonfirmasi. Jadi buy on dip-nya 3015 3030. Sayang sekali pagi ini masih tertahan di 1.3041, but it's okay. Kalau misalnya nanti muncul lebih rendah atau mungkin mendekati 3030, Anda boleh follow buy. Lalu kemudian target pertama tetap dipertahankan di bawah 61.8%, yaitu 1.3080, dan target kedua 1.3130. Stop loss kita asumsikan saja 1.2965, dan itu artinya begitu tembus 0% ya di area ini, berarti Anda boleh follow sell, yang berarti juga switch menjadi sell posisi tersebut, karena memang kita harapkan ini lanjutkan penurunan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.